Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk terus belajar dari kisah orang-orang saleh. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pernah gak kita merasa dizalimi, dikhianati, difitnah, ditinggalkan orang yang kita sayangi? Hari ini kita akan belajar dari satu kisah yang disebut dalam Al-Quran sebagai Ahsanal Qasas, kisah terbaik. Kisah tentang seorang anak yang dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, digoda oleh wanita bangsawan, dipenjara tanpa kesalahan, namun akhirnya menjadi penguasa negeri. Dialah Nabi Yusuf alaihi salam. Tonton sampai akhir, karena di akhir kisah ini ada pelajaran yang bisa mengubah cara kita melihat ujian hidup. Nabi Yusuf alaihi salam adalah putra dari Nabi Yakub alaihi salam. Sejak kecil, beliau dikenal tampan, cerdas, dan memiliki akhlak yang mulia. Suatu hari, Yusuf kecil datang kepada ayahnya. "Ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku." Nabi Yakub alaihi salam langsung paham, itu bukan mimpi biasa, itu pertanda masa depan yang luar biasa. Namun beliau berpesan, "Wahai anakku, jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu." Kenapa? Karena iri hati bisa membutakan hati manusia. Saudara-saudara Nabi Yusuf merasa ayahnya lebih menyayangi Yusuf. Hati yang dipenuhi iri berubah menjadi kebencian. Mereka merencanakan sesuatu yang kejam. Yusuf kecil dibawa ke tengah padang pasir, lalu dilemparkan ke dalam sumur tua yang gelap dan dalam. Bayangkan, seorang anak kecil, sendirian, gelap, ditinggalkan saudara kandungnya sendiri. Tapi di saat semua meninggalkannya, Allah tidak pernah meninggalkannya. Pelajaran pertama, manusia boleh meninggalkan kita, tapi Allah tidak pernah. Yusuf ditemukan oleh rombongan musafir. Ia diangkat dari sumur, bukan sebagai anak bangsawan, tapi sebagai budak. Ia dijual di pasar Mesir dengan harga murah. Dari anak Nabi, menjadi budak. Namun Yusuf tidak marah pada takdir, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan saudaranya. Ia tetap menjaga iman dan akhlaknya. Dan inilah rahasia orang hebat, bukan di mana posisinya, tapi bagaimana sikapnya. Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang luar biasa tampan. Istri pembesar Mesir tertarik kepadanya dan menggodanya. Bayangkan, pemuda, jauh dari keluarga, tak ada yang melihat, pintu terkunci. Tapi Yusuf berkata, "Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah." Ia lebih memilih dipenjara daripada berbuat dosa. Pelajaran kedua, integritas adalah saat kita tetap taat walau tak ada yang melihat, karena Allah selalu melihat. Karena menolak godaan, Yusuf justru difitnah. Ia dipenjara. Apa salahnya? Tidak ada. Kadang hidup memang tidak adil menurut manusia, tapi Allah Maha Adil. Di penjara, Yusuf tidak mengeluh. Ia berdakwah. Ia membantu teman-temannya. Ia menafsirkan mimpi. Penjara tidak mengubah kebaikannya. Penjara justru menjadi jalan menuju kemuliaan. Pelajaran ketiga, tempat gelap bisa jadi jalan menuju cahaya, jika kita tetap bersama Allah. Suatu hari, Raja Mesir bermimpi tentang 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Tak ada yang bisa menafsirkan. Seorang mantan tahanan teringat pada Yusuf. Yusuf menafsirkan mimpi itu dengan detail. Akan datang 7 tahun masa subur, lalu 7 tahun masa paceklik, dan ia juga memberi solusi manajemen pangan. Subhanallah, dari tahanan menjadi penasihat kerajaan, dari sumur ke istana, dari budak ke penguasa. Pelajaran keempat, Allah bisa mengangkat derajat seseorang dalam sekejap. Saat masa paceklik datang, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir meminta bantuan. Mereka tidak mengenali Yusuf, tapi Yusuf mengenali mereka. Ia punya kesempatan membalas dendam. Tapi apa yang ia lakukan? Ia berkata, "Hari ini tidak ada cercaan atas kalian. Semoga Allah mengampuni kalian." Allahu Akbar. Inilah puncak kemuliaan, memaafkan saat mampu membalas. Akhirnya Nabi Yakub alaihi salam dan seluruh keluarganya datang ke Mesir. Mimpi Yusuf kecil dulu menjadi kenyataan. 11 saudaranya, ayah dan ibunya bersujud hormat kepadanya. Bukan karena kekuasaan, tapi karena takdir Allah. Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan mengajarkan kepadaku takwil mimpi." Ia tidak sombong. Ia tidak membanggakan diri. Ia tahu semua itu karena Allah. Jangan iri, karena iri menghancurkan. Sabar bukan berarti lemah. Jaga diri saat sendiri. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Allah selalu punya rencana lebih besar. Mungkin hari ini kita merasa seperti di sumur. Gelap, sempit, tak ada harapan. Tapi ingat, Yusuf pun pernah di sana. Dan Allah sedang menyiapkan istana untuk hambanya yang sabar. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kalau kisah ini menyentuh hati kalian, kalau kisah ini menguatkan kalian, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat. Karena boleh jadi, satu share dari kalian, menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Semoga kita semua diberi kesabaran seperti Nabi Yusuf alaihi salam, diberi keteguhan iman, dan diakhiri hidup dalam keadaan husnul hatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.